tadi keputus, aku ganti ke wifi, jadi mohon maaf banget suaranya tadi nggak jelas. Jadi aku ganti ke wifi ya. Oke, jadi gini, tadi aku akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita tadi mengenai sedot lemak. Kalau sedot lemak bahaya efeknya gimana sih ke tubuh gitu ya? Kalau sedot lemak setahu saya yang saya tahu itu memang secara hasil bisa kelihatan instan. Jadi untuk lingkar lila, lingkar lengan, kemudian lingkar perut, lingkar paha mungkin tergantung bagian mana sedotnya itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang instan ya. Macet-macet ya. Oke, oke. Jadi aku lanjutin ya. Kemudian untuk sedot lemak sendiri biasanya itu instan ya, dia akan instan. Kemudian uh, secara jangka panjangnya biasanya itu menghasilkan biasanya efeknya banyak banget karena kenapa? Karena biasanya dari efeknya sendiri biasanya tubuh akan merasa kaget, biasanya kaget ya. Dalam tubuh kita kan namanya harusnya tapering, tapering ya, biasanya tapering. Makanya kenapa saya menganjurkan untuk diet itu dietnya harus secara pelan-pelan, tapi dapat hasil yang sesuai dan permanen gitu ya. Tapi kalau yang misalkan orang yang dengan sedot lemak itu pantangnya banyak banget. Dari sebenarnya sama ya. Kalau habis disedot otomatis dia bisa balik lagi. Kenapa? Karena memang satu harus menjaga pola makannya itu harus benar, tetap harus pola makan. Kalau dia balik atau merasa gue udah sedot lemak nih gitu ya, misalkan jadi makan bebas itu bukan jaminan gitu ya. Jadi itu bukan jaminan dia akan tetap nanti akan balik lagi lemaknya dong gitu. Dan mungkin banyak juga terkait sedot lemak tuh banyak juga kayak tubuh lebih harus beradaptasi. Dari lemak tuh sebenarnya fungsinya banyak ya di dalam tubuh. Jadi kalau nggak semua lemak tuh jahat gitu ya. Lemak sendiri dia akan mengontrol enzim dan mengontrol hormon-hormon di dalam tubuh. Jadi kalau misalkan dia nggak ada lemaknya sendiri, nah nanti akan terjadi penyakit-penyakit yang memang kaitannya dengan kekurangan lemak gitu juga. Jadi tetap tubuh itu harus balance gitu ya, harus balance semuanya. Dan kalau misalkan lemak itu harus tetap dikontrol. Kalau saya ganti apa tempat untuk live, boleh untuk kirim ya. Untuk teman-teman yang sudah hadir, monggo untuk diajak teman-teman yang tadi ikut live saya. Nanti aku jawab satu-satu ya. Aku mohon maaf banget karena memang sinyalnya kadang tuh memang ada gangguan gitu. Oke, ya ada yang mau bertanya? Dia Oke, ini gimana? Kira-kira masih tetap konsumsi betul loh? Apa udah nih? Jangan stop ya. Apalagi nih kan habis lebaran ya, habis lebaran pasti makanya ketupat opor enak banget semuanya. Tapi ingat tetap pada tujuan, tetap pengen untuk body goal ya, tetap harus menjaga kesehatan, harus tetap ini ya, tetap mengkonsumsi itu ya.
kesehatan kulit. Jadi banyak banget dari yang tadi saya jelaskan mengenai jamur, ada juga tuh kayak apa kayak dia obesitas, akhirnya hitam biasanya kayak gitu ya. Itu biasanya banyak banget yang kayak gitu. Jadi karena lipatan-lipatan kulit yang dia nggak expose, jadi semakin hitam. Sharing testimoni pengalaman boleh, dan juga pertanyaannya ya. Oke, buat teman-teman. Oh ya, lomba apa dari itu before afternya teman-teman luar biasa ya, bagus-bagus, turunin berat badannya lumayan banyak karena istiqomah ya. tetap uh, tetap kuat untuk memberatkan body goalnya luar biasa. Mulai gimana sih misalnya nih ya, ada pertanyaan yang sering banget ditanyakan mengenai cara konsumsinya gimana sih, apalagi pada mah gitu ya. Kalau sekarang kan udah nggak puasa, kalau udah nggak puasa biasanya tetap kalau satu saset saja udah ngefek, lanjutin lagi. Tapi biasanya normalnya 2 sampai 3 set ya untuk berat badan, penurunan berat badan yang diinginkan untuk melancarkan metabolisme cepat itu biasanya 2 sampai 3 saset. Kalau hanya untuk melancarkan pencernaan biasanya 1 saset. Kemudian biasanya efek samping dari pemakaian datu ini biasanya minimal banget. Kadang ada yang bertanya, sampai diare nggak kak? Aku rasa sampai detik ini pas teman-teman yang konsul ke saya itu nggak ada ya, alhamdulillah, jarang banget. Paling yang sering kadang baunya agak ini ya, agak beda gitu ya, benar. Karena memang kandungannya alami dari sayur dan buah, otomatis masih kaget ya kadang. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan antar biasa gitu ya. Karena enak banget loh, emang dari rasanya sendiri kan ada mintnya, ada jeruknya, jadi menurut aku nggak sampai ke mual sampai muntah gitu ya. Untuk efek samping, efek sampingnya itu juga biasanya karena ada kandungan seledri di situ, biasanya ada efek diuretik. Diuretiknya itu sering kencing gitu ya, biasanya sering kencing, tapi nggak ada masalah sih, karena kan bukan yang menit ini karena ada efek itu, maka harus diimbangi minum minum air putih biasanya 2 liter minimalnya gitu ya. Sebenarnya yang tadi itu sedikit bertanya atau masih testimoni sejauh ini semuanya punya testimoni pribadi, silahkan yuk untuk bertanya. Halo, apa kabar semuanya yang baru join, silahkan komen dari mana, kita kenalan juga, dan juga jangan lupa tag temannya untuk ikutan live streaming bareng saya ya. Kalau mengenai apa topik yang tadi
untuk disampaikan, kita sharing bareng gitu. Kalau dari aku pribadi itu tadi, karena pada dulu saya sempat jerawat dan dokter spesialis kelamin saya menurunkan berat badan karena pada saat itu saya SMA, terus karena juga banyak organisasi yang saya ikuti, jadi panas-panasan, nggak mengontrol makan, jadi otomatis itu tadi. Mungkin teman-teman yang lain, yuk bertanya ya. Silahkan kalau mau ditanya. Oke, dari teman-teman gimana? Ya, boleh. Silahkan kalau mau ada yang sharing. Lagi di halo, apa kabar Mbak? Nah, ini dari teman-teman ya. Monggo untuk di tag-nya saya ya. Ada testimoni nih. Oh iya, aku sempat kemarin. Jadi aku kan gini ya, dari keluarga saya mungkin rentan untuk kolesterolnya tinggi ya. Kolesterol tinggi sempat aku beli ya, ada ini ya, saya pas habis hari raya dia bilang biasanya kan kalau untuk kolesterol tuh gejalanya gitu ya, kalau kolesterol biasanya linu-linu, keju, ini keju semua nih tangan itu biasanya sampai apa ya, kaku kadang ya. Tapi kalau asam urat beda lagi, kalau kolesterol biasanya keju semua, badannya sakit semua gitu. Tapi hampir satu box ya, karena saya pesan gitu di salah satu di apa, salah satu di Shopee kalau nggak salah ya, itu biasanya dia ibu saya itu saya kasih satu kotak ya pada saat itu, dan efeknya itu udah, artinya kok badan ibu udah nggak ini nggak sakit-sakit, mungkin kolesterolnya udah turun, cuman emang belum dicek sih gitu. Beneran ya, dari saya sih ngefek, karena saya nggak pengen menurunkan berat badan ya, itu lebih ke menjaga berat badan ideal kalau untuk saya gitu. Dan itu memang saluran pencernaan saya BAB itu lancar setelah minum itu ya. Pengalaman pribadi dari saya seperti itu ya. Teman-teman silahkan yuk ikut sharing, boleh bertanya juga boleh, silahkan. Oke, halo apa kabar Seragen? Oke, teman baru hadir, jadi ini tadi boleh dilihat lagi ya postingannya yang sebelumnya nanti, dan boleh banget ditelepon masih bimbing saya untuk menambah mengupgrade ilmu mengenai penurunan berat badan itu dikaitkan dengan kesehatan kulit. Iya, suaranya putus-putus ya. Aku udah ganti wifi nih, cuman masih ada gangguan gitu ya. Pakai kuota tadi juga agak sulit ya, karena yang pertama tadi saya pakai kuota. Silahkan untuk ikut sharing, silahkan yuk. Jadi kita
semua masih mengonsumsi itu kan, nggak apa-apa itu bedanya 2 sampai 3 saset ya. Kalau pernah cuci kenaan dengan bonus berat badan turun. Karena banyak banget dari kami testimoni dan ini udah banyak dan luar biasa hasilnya ya gitu. Karena itu ini memang dia ingredientnya yang alami dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang diekstrak. Kalau ada yang tanya misalkan datu ini bisa dipakai pada usia berapa sih dok gitu ya. Kalau itu sendiri biasanya dipakainya minimal 16 tahun ya. Kalau saya kadang tidak menyarankan untuk anak-anak. Kenapa? Karena biasanya kalau anak-anak langsung aja dikasih buah dan sayur gitu ya. Jadi biar lebih terbiasa untuk makan makanan buah dan sayur. Baru nanti kalau misalkan dia remaja udah mager nih, udah nggak sempet, itu bisa untuk minum gitu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa kabar? Oke, ini silakan teman yang lain untuk sharing mengenai boleh untuk testimoninya. Dari testimoni kayaknya belum ada nih ya. Oke, dari Gunung Kidul hadir ya. Oh, hadir Mbak saya. Apa kabar Mbak? Boleh untuk teman-teman semua ikut mengajak teman-teman yang lain live streaming bareng saya ya. Karena bentar lagi nih. Jadi teman-teman, kira-kira kalau udah paham, kalau udah nggak ada pertanyaan, silakan untuk nanti aku akan tutup ya. Kira-kira masih ada pertanyaan kah? Kalau belum paham mengenai materi saya tadi, silakan tonton live streamingnya yang sebelumnya. Gimana nih dari teman-teman? Oke, karena sudah banyak yang mungkin udah paham ya. Jadi nanti untuk teman-teman bisa yang belum ikut yang di sebelumnya bisa nonton karena udah voting. Dan terima kasih untuk yang udah nonton ya. Di sini pertanyaan dan mungkin dari teman-teman tadi ada yang sharing karena udah ke close ya yang tadi. Terima kasih untuk ini. Kalau saya ada kurangnya saya mohon maaf ya. Di live streaming hari Minggu. Oke ya, gitu. Kira-kira dari teman-teman gimana? Kira-kira masih ada pertanyaan kah? Ataupun mungkin ada testimoni dan pengalaman? Tadi saya sempat
membicarakan testimoni dari saya pribadi dan keluarga saya yang sudah mengonsumsi Detu gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh lo sharing mengenai customernya. Kadang banyak teman-teman yang masih bingung mengenai di awal konsumsi Detu, dan boleh banget tanya langsung kepada saya melalui Instagram boleh mengenai konsultasi gimana sih cara mengonsumsi Detu dan juga gimana sih apa pantangannya, makanan-makanan apa aja, dan gimana cara melakukan diet sehat tetapi menghasilkan sesuatu yang sehat tetapi berat badannya akan turun gitu ya. Itu nanti bisa untuk konsul ke saya langsung atau ke langsung official dari Instagram Detu. Bisa juga di fanpage Detu, silahkan DM aja gitu ya. Karena banyak banget yang masih tanya cara konsumsi Detu itu gimana, kemudian efek sampingnya apa. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung, masih ini, yuk buat DM langsung aja ya gitu. Kira-kira dari teman-teman yang sudah join ini sudah pahamkah? Oke. Mungkin masih awalnya. Cuman kalau kaitannya penurunan berat badan tadi ya, materi kita hari ini itu memang ada pengaruhnya terhadap kesehatan kulit, karena apalagi kalau kita konsumsi Detu secara rutin ya, karena kandungan bahan sayurnya ini baik banget untuk tubuh. Buah kayak kan vitamin C, dia akan membantu regenerasi kolagen di dalam tubuh, lebih membuat tubuh lebih plump, lebih lembab, lebih sehat lah ya, nggak kusam gitu. Dan juga sayur-sayuran pastinya ya, serat juga itu banyak sekali untuk efek benefitnya ya gitu. Jadi memang ada terkaitan dengan, karena dulu banyak banget teman-teman dari NASA, teman-teman dari Detumania semua gitu yang bertanya, Detu ini bagus gak sih untuk kulit? Secara tidak langsung, karena kami belum melakukan penelitian, tapi secara fisiologis, secara logika ya gitu, dan itu sangat bagus banget untuk kulit. Maka dari itu kita semua jangan lupa minum Detu. Aku selalu ingetin minum Detu, karena Detu ini bukan pengganti buah dan sayur ya, dia sebagai pelengkap. Saya tidak akan menggeser buah dan sayur itu yang terpenting, karena tetap saja harus mengonsumsi buah dan sayur dan dilengkapi dengan minum Detu gitu. Oke, dari teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan dan mungkin kiranya sudah paham, saya akhiri ya. Terima kasih udah join. Tadi aku cancel lagi, tadi udah penutupan dan ini penutupan lagi, karena aku pengen banget sebenarnya untuk teman-teman pada nanya gitu ya. Mungkin udah pada paham, dan nanti aku akan upgrade lagi mengenai pertanyaan yang lebih menarik, mengenai materi, bukan pertanyaan, materi yang lebih menarik lagi. Jadi jangan lupa untuk ikut live bareng aku di hari Minggu ya, di hari Minggu gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah pada ikut join. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup ya. Waduh, ini baru hadir ya. Oke.
ini baru ada Ibu Alma ya, jadi saya tetap harus baca. Oke, ini gimana? Alhamdulillah Mbak, aku Bu Suwi, umur 10 bulan, berat badanku awalnya 93, sekarang 84, habis 4 box turun 9 kilo, dan anak saya juga berat badannya nggak turun, malahan naik. Terima kasih Detu ya. Jadi bener banget, kadang ada yang tanya ya, misalkan kalau saya ini untuk ibu menyusui ya, misalkan kalau saya minum detu anak saya jadi ikut turun nggak berat badannya? Enggak, jadi nggak ada kaitannya sebenarnya, karena memang detu itu kan sebagai pelengkap serat gitu ya. Dan untuk ibu menyusui sendiri biasanya setelah melahirkan 6 bulan, jadi bayi mulai MPASI, dia baru boleh minum detu gitu. Kecuali ada kondisi-kondisi dimana kalau misalkan si ibu ini misalkan terjadi sembelit atau konstipasi gitu ya, itu biasanya yang bisa mengonsumsi detu 1 saset gitu, kondisi-kondisi tertentu. Kalau untuk program diet itu biasanya setelah anak atau bayi usia 6 bulan gitu. Terima kasih ya Ibu Alma. Ini salah satu testimoni yang berhasil menurunkan berat badan dengan 4 box ya. Jadi sebenarnya kalau yang instan itu nggak ada, tetap harus step by step. Tapi kadang ada juga orang dengan, karena ini yang membedakan adalah metabolisme setiap orang gitu ya, yang membedakan. Karena metabolisme setiap orang itu berbeda, otomatis untuk hasilnya pasti akan berbeda gitu. Kalau untuk obesitas itu dari pola makan dulu diatur ya. Ini ada tanya Mbak Teresa, mau tanya dok, anak umur 7 tahun obesitas apa boleh konsumsi detu? Biasanya gini, kalau misalkan dia itu usianya 7 tahun kan di bawah 16 tahun ya. Kalau biasanya di bawah 16 tahun itu tetap diperkenalkan buah dan sayur. Kalau anak itu misalkan sulit, biasanya tetap disempatkan atau kekreatifan ibu itu diuji cobakan ya. Kreatif, bagian sarapan, bikin makan siang, malam itu diselipkan buah dan sayur ya gitu. Jadi kalau misalkan tetap nggak ada dari pola makan, dari awal pola makan diatur. Kalau dari pola makan kira-kira ada target nih, misal 1 bulan ada pengurangan berat badan nggak, dengan syarat gizinya harus seimbang tetapannya. Membuat anak diet tapi dengan gizi seimbang, karena di usia seperti ini itu pertumbuhan anak itu masih pesat-pesatnya. Jadi kalau kita mengurangi nutrisi, otomatis akan mengganggu perkembangannya. Jadi gizinya tetap seimbang dengan mengurangi kalori makanan gitu. Sebenarnya seperti itu untuk diet pada anak ya, dari pola makannya dulu gitu. Nah kalau sudah nggak bisa nih, tetap tambah besar boleh untuk 1 saset aja ya, 1 saset diminumkan, boleh pagi, siang atau sore, sehari 1 aja gitu, dengan diberikan snack-snack sehat untuk anak-anak ya gitu ya. Kira-kira ada yang bertanya lagi nggak nih? Oke, dari teman-teman. Oke, Karanganyar hadir Kak, alhamdulillah ya, baru hadir ya, nggak apa-apa. Oke, ini dari Kak Christian Joa ya. Ya, kalau overweight bisa minum detu 1 hari berapa saset ya? Kalau belum sampai obesity biasanya 2 dulu bisa,
2 saset sampai 3 saset ya. Dilihat dulu kalau misalkan untuk 2 saset itu dilihat efeknya. Kalau nggak ada keluhan bisa dilanjut sampai 3 saset untuk hasil yang lebih bagus. Iya Mbak Teresa, sama-sama ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah mention temannya untuk ikutan live bareng saya. Oke, yuk untuk teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak ya? Oke. Mungkin testimoni dari teman-teman boleh banget loh. Karena nanti, oh ya, nanti untuk hari Minggu saya juga akan live. Jangan lupa untuk ikutan ya. Oke, ini ada lagi nggak nih? Kira-kira yang mau tanya boleh banget aku jawab ya. Kira-kira yang ini nih ada pertanyaan lagi nih. Dok, kalau lagi promil bolehkah konsumsi detu? Apa ada pengaruhnya? Kalau untuk promil atau dia program hamil, itu promil atau program hamil biasanya yang disarankan oleh dokter spesialis obgyn ya, SPOG atau spesialis kandungan, itu lebih ke menata gizinya. Jadi kita sebagai ibu yang mau program hamil itu biasanya mencukupi makanan yang bergizi. Jadi otomatis detu ini kan sebagai pelengkap serat, otomatis tentu saja boleh gitu ya. Jadi malah disarankan gitu. Biasanya 1 saset boleh. Bukan tujuannya bukan untuk diet ya, tetapi untuk lebih memperlancar pencernaan, mencukupi nutrisi dari buah dan sayur, tentu saja boleh. Kalau pengaruhnya otomatis untuk mempersiapkan endometrium atau rahim itu biasanya lebih siap untuk terjadi pembuahan gitu ya, dan penempelan dari janinnya gitu biasanya. Jadi nggak ada masalah untuk promil, tentu saja malah dianjurkan biasanya 1 saset ya. Oke, ini sering banget yang bertanya ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke, jadi untuk menjawab, kalau untuk menjawab customernya biasanya tentunya Mbak Rizky ini tanya dulu untuk sebelum, kadang kan ini saya sudah habis 1 box nih, kok nggak ada hasil sih. Nah, yang harus diketahui biasanya pola makannya gimana sih, dia tuh pola makannya udah bener apa enggak. Kemudian aktivitas fisiknya gimana sih, aktivitas fisiknya udah bener apa enggak sih, udah rutin olahraga, udah nggak mageran. Biasanya kan secara ringannya biasanya dengan cara ya melakukan aktivitas rumah tangga bisa kayak gitu kan. Dia juga sudah membakar kalori kayak gitu. Kemudian makan seratnya sudah tercukupi belum, kalau misalkan selain detunya ya maksud saya gitu. Kalau untuk dosisnya untuk Mbak Rizky biasanya
Jadi untuk dosis detunya ini dilihat juga IMT setiap customernya. Kalau customernya itu overweight atau dia obesity, biasanya disarankan 2-3 saset gitu ya. Jadi tetap sama lebih ditekankan kepada customernya itu mengenai metabolismenya. Metabolisme setiap orang tuh berbeda-beda. Efeknya estimasi dan estimasi takaran dan estimasi untuk turunnya berapa itu pasti berbeda-beda setiap orang. Yang jelas kalau misalkan nggak ada keluhan di 1 saset bisa ditingkatkan 2 sampai maksimal 3 saset gitu. Oke Mbak Teresa, terima kasih. Ya sama-sama. Oke, ini kalau Mbak Rizky kan lagi busui ya, busui biasanya sampai 6 bulan. Otomatis nanti kalau sudah 6 bulan boleh banget untuk coba detunya secara pribadi ya gitu. Kira-kira ada testimoni nggak nih? Atau mungkin pengalaman dari customernya, silahkan. Oke, dari teman-teman gimana nih? Udah pada jelas belum? Itu yang paling sering sih biasanya pertanyaan yang kayak estimasi mengenai penurunan berat badan ya. Bekasi hadir dokter. Oh iya, halo apa kabar Mbak Dahlia? Oke, gimana nih dari teman-teman kira-kira? Sinyalnya nggak bersahabat ya? Oke. Ada nggak nih teman-teman yang mungkin udah konsumsi seperti saya dan efeknya gimana gitu? Bisa sharing ke teman-teman yang lain. Dan juga mungkin kadang ada pertanyaan mengenai kalau ada sakit nih, misalkan kencing manis atau bisa hipertensi, jantung dan lain-lain, itu boleh nggak sih minum? Tetap boleh karena efek sampingnya nggak ada kaitannya dengan sakitnya, karena kandungan glukosanya juga rendah ya, karena di sini lebih mengutamakan kandungan dari seratnya gitu. Ini dari Mbak Kristiana Choa, ada testimoni ya. Mau testi dok, dia tuh bagus banget, membuat BAB jadi lancar dan rasanya enak, seger banget. Lagi program penurunan berat badan. Oke, lanjut Mbak minum detunya ya. Oh, babynya masih usia 4 bulan ya? Iya, biasanya 6 bulan. 6 bulan baru boleh minum detu ya. Tapi kalau misalkan berat badannya ideal, 1 saset saja gitu. Kadang ada juga yang tanya kayak misalkan berat badan aku kan kecil atau di bawah lah ya, di bawah normal atau dia ini tetap boleh konsumsi nggak? Jawabannya adalah tetap boleh dengan dosis yang minimal 1 saset, karena kan tubuh kita tetap harus mempertahankan dari metabolisme agar tetap lancar, dengan hasil pencernaannya lancar gitu ya, BAB lancar, jadi perut nggak begah, otomatis tentu saja tetap boleh. Dan untuk melengkapi serat kan tentunya kita harus makan makanan berserat dan juga pelengkap serat gitu. Oh ya dok, kemarin ada testimoni dari customerku, katanya setelah minum detu berat badannya baru turun 1 kilo. Setelah minum 1 box setengah, lah kok bilang gairah hubungan seksnya meningkat. Apa pengaruhnya ya dok? Mungkin lebih ke ini ya mbak ya, karena biasanya ya
Ini bukan yang awam ya, mestinya ya bukan yang kayak jarang banget testimoni kayak gini, tapi ini sering banget juga yang dibahas kayak gini. Kenapa? Kaitannya adalah dengan ini, kaitannya dengan penurunan berat badan. Biasanya itu akan memperlancar dari peningkatan regenerasi dari hormon-hormonnya. Otomatis hormon-hormon yang berkaitan dengan berkaitan dengan seksualitas kayak gitu. Otomatis dia akan meningkatkan gairah hubungan dengan suami juga gitu. Berkaitan banget dengan minum detu ini. Jadi jawabannya tentu saja ada pengaruhnya gitu ya. Tapi luar biasa ya, kalau testimoni yang seperti ini sangat luar biasa. Jadi saya tuh excited untuk membaca testimoni-testimoni dari mungkin teman-teman yang lain, kira-kira apa aja gitu ya. Dari Mbak Rizky nih, Mbak Rizky lagi deh tuh. Boleh dikonsumsi dari usia berapa dokter? Untuk anak SMP apa sudah boleh konsumsi detu? Nah, kalau untuk anak SMP kan di bawah 16 tahun ya biasanya. Itu jangan dulu. Jadi kalau untuk anak-anak batasannya adalah 16 tahun. 16 tahun baru boleh, karena yang saya bilang tadi bahwa detu ini biasanya tetap harus diperkenalkan secara langsung buah dan sayur. Yang terpenting adalah buah dan sayur ya. Baru kalau memang anak memang tidak doyan buah dan sayur, bisa digantikan dengan ekstrak buah dan sayur, yaitu detu, dengan dosis minimal 1 saset itu. Oke, itu tadi ya jawabannya. Oke, ini ada yang bertanya lagi dari Mbak Hana. Dok, mau nanya dong, kan saya punya keponakan cewek umur 2,5 tahun, udah mengalami obesitas karena berat badannya sudah 30 kilo lebih. Solusinya apakah bisa minum detu atau enggak ya dok? Sebenarnya gini ya, kalau anak usia 2,5 tahun kan karena biasanya suka makan atau kesenangannya dia pada makanan di luar ASI ya, karena sudah minimal kan maksimal 2 tahun ASI, otomatis makanan dari luar. Mungkin kita harus koreksi juga, makanan dari luar ini biasanya dia mengandung glukosa tinggi atau tidak. Biasanya yang pertama adalah kita menata pola makannya dulu. Pola makannya itu mengurangi kalorinya rendah dengan gizi yang seimbang gitu. Jadi harus tetap mengkoreksi dari pola makannya itu seperti apa. Baru nanti kalau misalkan dari pola makan ada perubahan, dilanjut untuk pola makannya yang benar. Kalau tidak, efeknya sampai beberapa bulan tidak ada perubahan dengan buah-buahan, dengan pola makan yang berubah, diajak untuk mungkin jalan-jalan atau gimana ya, karena masih 2,5 tahun ya, itu barulah selanjutnya bisa mengonsumsi. Kalau menurut saya tetap ya dilatih buah dan sayur, karena 2,5 tahun tuh masih kecil ya. Kalau untuk minuman yang kiranya mungkin dari bukan alami ya, bukan dari ini ya, maksudnya bukan secara buah dan sayur dan makanan-makanan bergizi, saya sarankan jangan dulu gitu. Atau bisa kalau tetap obesity bertambahnya sangat pesat, itu konsul ke spesialis anak atau ke spesialis gizi gitu ya. Oke, itu tadi jawaban dari saya. Dan untuk meng-cancel atau jangan dulu untuk minum detunya gitu, karena usianya masih bayi banget. Kecuali pada usia 7 tahun yang sudah tahu kira-kira dia ada mungkin nggak doyan makan buah dan sayur, terus ada hambatan nih, misalkan ada sembelit kayak gitu, itu bisa ya.
Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Foni. Dok, mau tanya apakah KB implan itu mempengaruhi berat badan naik terus? Sebenarnya kalau KB ada kandungan, di situ ada kandungan hormonnya, terutama biasanya hormon estrogen ya. Biasanya kan kalau KB implan kan terdapat penghambat dari hormonnya ya, biasanya gitu. Nah, itu biasanya berpengaruh terhadap, kalau misalkan dia itu ada kandungannya, kan setiap KB itu bisa beda ya. Nanti bisa searching untuk KB hormon, KB suntik, KB pil, KB implan yang ada kandungan hormonnya itu biasanya berpengaruh terhadap berat badan gitu ya. Karena kan estrogen itu akan terjadi peningkatan dari lemak ya, gitu. Jadi akan meningkat, terutama kita sendiri wanita juga punya secara alami hormon estrogen, tentunya nanti akan 2 kali lipat dapat hormon estrogennya, jadi akan meningkat. Kemudian juga efek-efek dari hormon dari KB hormon maksud saya itu banyak banget ya. Itu contohnya. Alhamdulillah ya. Ya oke, kita lanjut yuk. Ada lagi yang mau tanya? Tadi pertanyaannya ini bagus-bagus ya. Nah, ini dari pertanyaan dari Mbak Kristiana. Biasanya kalau detu itu konsumsinya sebelum apa sesudah sih? Sebenarnya dua-duanya boleh ya, kecuali pada orang dengan kondisi dia kena dispepsia. Dispepsia itu penyakit lambung atau emah ya gitu. Biasanya kalau orang dengan dispepsia itu jangan dulu, jadi minum detunya itu setelah makan, dengan makan kecil atau makan ringan itu boleh untuk mengganjal. Jadi tidak kaget, biasanya orang dengan dispepsia itu rentan untuk asam lambungnya itu akan meningkat ketika ada makanan yang berada di lambung gitu. Jadi saran saya memang kalau untuk orang biasa normal nggak ada penyakit, mah itu boleh sebelum ataupun sesudah makan. Tapi kalau ada orang dengan mah biasanya sesudah gitu ya. Kira-kira udah jelas belum? Aku semakin excited nih. Mungkin teman-teman udah pada join semua ya. Tadi sempat ini. Oke, sama-sama. Seneng banget ini, tadi pertanyaannya bagus-bagus. Nanti simpan pertanyaan ya, karena tema dari live streaming itu akan kita up beberapa hari sebelum kita live streaming. Jadi siapin aja pertanyaan. Mungkin di sini yang kurang pertanyaan mengenai materi yang sudah saya sampaikan mengenai kesehatan kulit tadi. Oke, sudah ya. Ini masih ada nggak nih yang mau sharing, berbagi pengalaman, sama mungkin masih bingung? Ada yang masih bingung, silahkan bertanya. Gimana dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan,
Ini beneran nih udah nggak ada yang tanya. Karena aku udah 1,5 jam nemenin. Maaf kalau rada boring ya. Gimana nih dari teman-teman? Nanti ada pertanyaan nyesel nih nggak aku jawab. Kira-kira ada yang mau tanya nggak nih terkait mungkin ada yang sulit dijawab dari customernya? Monggo silahkan sebelum saya tutup. Iya, oke. Sama-sama. Nanti jangan lupa stay tune. Live streaming selanjutnya pasti topiknya akan upgrade lagi ya. Jadi topiknya berbeda-beda. Jadi teman-teman nggak akan keulang-ulang gitu. Dan juga saya tidak membatasi untuk teman-teman untuk bertanya. Jadi kita lebih kayak sharing aja gitu ya. Biar sama-sama nambah ilmu. Saya juga tahu gimana progresnya dari teman-teman setelah mengonsumsi detu gitu. Saya terima kasih banget untuk teman-teman yang udah pada join. Jangan lupa ikut join live streaming saya lagi tentunya di Facebook ya, di Facebooknya detu. Nanti untuk lebih lanjutnya stay tune aja gitu. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.